Jumpa lagi dengan gue, CEO Flourishman. Teman-teman, gue pengen bagi-bagi uang giveaway untuk program BTS atau Bincang Tentang Sukses di channel YouTube Flourishman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, kalian harus kasih kesimpulan di kolom komentar di setiap episode video BTS yang gue posting. Untuk yang beruntung akan mendapatkan 100.000 per episodenya. Dan uang ini akan gue bagikan sampai 100 episode program Bincang Tentang Sukses. So pastikan lo ya yang jadi pemenangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Flourishman. Salam pebisnis muda. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andika Ramadan, CEO Flourishman. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Teman-teman pasti penasaran ya siapa orang yang ada di samping saya sekarang. Nah seperti biasa teman-teman, di program Bincang Tentang Sukses ini saya akan mengulik kisah dari orang yang sangat inspiratif yang sekarang ada di samping saya. Kalau teman-teman penasaran, so pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Video ini dipersembahkan oleh Flourishman. Flourishman dibutuhkan pria. Sekarang saya sudah kedatangan tamu spesial namanya Mas Hanifi, seller Flourishman yang cukup inspiratif ceritanya dan sudah punya omset sampai puluhan juta. Nah jadi memang Mas Hanifi ini saya undang ya teman-teman karena saya pengen teman-teman mendapatkan pelajaran penting tentang kehidupan dari kisah hidupnya Mas Hanifi. Nah gimana kabarnya Mas Hanifi? Alhamdulillah kabar baik Mas Hanifi. Kabar baik ya, oke. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah mau diundang ke acara Bincang Tentang Sukses. Ini podcast kita yang memang kita buat nih Mas buat ngasih inspirasi buat banyak orang dari cerita-cerita inspiratif teman-teman seller. Nah Mas Hanifi ini kan setahu saya sekarang sudah jadi salah satu seller yang memang berprestasi nih. Nah boleh dikasih tahu nggak sih Mas ke teman-teman Mas pencapaian terbesar Mas Hanifi ketika ada di Flourishman itu di angka berapa omsetnya? Iya, pencapaian terbesarku di Flourishman itu di angka 70 juta. 70 jutaan ya Mas ya, dalam satu bulan? Dalam satu bulan. Oke, jadi cukup besar ya teman-teman ya omset yang dihasilkan sama Mas Hanifi di pencapaian terbaiknya. Dan semoga terus bertambah dan meningkat ya. Amin. Mas Hanifi ya. Nah Mas Hanifi, banyak orang yang menilai kalau misalnya melihat kesuksesan seseorang itu biasanya dilihat ya mungkin Mas Hanifi bisa jadi lahir dari keluarga yang mapan, berkecukupan. Makanya Mas Hanifi bisa sukses sekarang nih. Nah sebenarnya kita pengen tahu nih Mas, sebenarnya kehidupan masa lalu Mas Hanifi itu seperti apa sih Mas? Sebelum Mas Hanifi memulai usaha, bagaimana latar belakang keluarga Mas Hanifi? Mungkin bisa diceritakan Mas dari Mas Hanifi kecil sampai sekarang gitu loh. Oke. Jadi terus terang Mas Andika ya, aku terlahir dari keluarga yang nggak kaya. Oke. Dan bapakku itu sempat di PHK dan akhirnya sampai sekarang pun masih ini jadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima? Iya. Berarti berdagang di pinggir jalan maksudnya? Betul. Oke. Yang kalau ada razia Satpol PP itu juga kena usiran. Oke. Jadi kenapa kok aku mau join di Flourishman untuk jadi seller Flourishman? Soalnya aku pengen gitu loh untuk mengangkat derajat keluargaku. Aku pengen supaya bapakku itu nggak dagang lagi gitu loh, nggak jadi pedagang kaki lima lagi. Jadi impianku itu. Jadi memang Mas Hanifi bukan lahir dari keluarga yang mapan ya Mas ya? Iya. Dan berarti memang memulai usaha sampai akhirnya punya omset puluhan juta tuh memang memulainya benar-benar dari nol ya Mas? Benar-benar dari nol Mas. Oke. Jadi sempat waktu itu di tahun 2017 itu aku kuliah. 2017 kuliah? Iya, tapi dengan biaya sendiri Mas. Oke. Dengan biaya sendiri. Soalnya bapakku waktu itu ngomong, pokoknya bapak gak iso nguliahno awakmu. Lah misalnya awakmu pengen kuliah, yo biaya ono dhewe. Artinya apa tuh Mas? Itu artinya pokoknya bapak nggak bisa membiayai kamu untuk kuliah. Oke. Jadi kalau kamu mau kuliah ya kamu biayai sendiri. Oke. Terus? Akhirnya aku bertekad ya daftar di suatu universitas dan keterima, tapi di tahun 2018 itu aku benar-benar kekurangan dana. Waktu itu kan di tahun 2017 aku sambil ngojek
Oh, sambil ngojek Ojol, online? iya. Pernah jadi ojek online, Mas Hanifi? Betul. Oke. Jadi aku dapat penghasilannya dari situ sebelum gabung di Florisman. Oke. Nah, waktu itu aku pikir-pikir di tahun 2018 akhir kok semakin lama semakin berat ini biayanya. Boleh tahu Mas, biaya kuliah berapa waktu itu Mas? Waktu itu mungkin murah ya buat sebagian orang, itu 10 juta per semester. Mahal itu Mas. Mahal ya? Iya. Karena saya dulu kuliah di angka 3 jutaan waktu itu. 3 jutaan. Itu pun menurut saya masih mahal, apalagi 10 juta kan. Nah. Jadi Mas Hanifi dulu kuliah dengan biaya sebesar itu? Iya, itu cari kan soalnya kuliahku dulu itu malam. Iya. Nah, pagi sampai malam itu aku buat Gojek. Oke. Buat cari dananya. Oh, itu pagi sampai malam Gojek, malamnya kuliah. Iya. Oke. Gojek. Akhirnya aku merasakan kok semakin kesini semakin berat. Iya. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak lanjut Untuk kuliah? nggak lanjut. Berarti putus kuliah? Iya. Berarti cuma 1 tahun Mas pernah ngerasain kuliah? Betul, dengan berat hati ya pasti antara malu iya, terus jadi beban keluarga juga iya pastinya, dan keluarga pun juga ikut malu pasti. Udah bangga-bangga anaknya udah kuliah tapi Berhenti di tengah jalan ya? Berhenti di tengah jalan. Nah, teman-teman Mas Hanifi ini Mas, teman-teman di kampus waktu itu tahu Mas Hanifi berhenti dari kuliah? Tahu Mas. Gimana respon mereka Mas? Apakah memang teman-teman tuh prihatin dan simpatik juga? Atau ya sudah, ya nggak peduli gitu loh? Karena mereka itu teman-teman baru Mas ya. Jadi mereka ya putus. Jadi kayak apatis gitu, Apatis Mas. ya? Ya. Tidak ada rasa simpati kelihatannya. Karena memang tidak terlalu kenal gitu ya Mas? Tuh. Oke. Kuliahnya di mana waktu itu Mas Hanifi? Di daerah Ngagel Mas. Di Nagel. Ya. Jurusannya? Jurusannya itu bisnis administrasi. Nah, apa yang menjadi motivasi Mas Hanifi ini pengen kuliah? Sementara kan orang tua udah bilang kalau memang pengen kuliah ya biaya sendiri. Tapi Mas Hanifi kekeh gitu loh pengen kuliah waktu itu. Apa sih Mas tujuan Mas Hanifi pengen kuliah waktu itu? Soalnya pengen banggain orang tua gitu loh Mas. Oke. Supaya anaknya itu bisa dapat gelar. Oke. Tapi aku yang terlalu memaksakan diri. Orang tua aku tahu orang tua aku nggak mampu membiayai aku, tapi aku tetap pengen kekeh untuk kuliah. Dan akhirnya waktu aku memutuskan untuk putus kuliah itu aku sadar Mas, ternyata hidup ini nggak bisa bergantung pada sebuah titel aja. Betul. Gitu. Jadi oke lah aku nggak kuliah, tapi aku harus bisa buktikan dengan cara lain. Oke, membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Oke, itu dan tadi. apa yang membuat Mas Hanifi akhirnya ketemu sama dunia usaha? Dari putus kuliah itu prosesnya gimana tuh? Apakah memang ada sosok penting yang mengantarkan Mas Hanifi hingga akhirnya sekarang memutuskan buat berbisnis? Pasti saya paham tuh Mas, yang namanya putus kuliah. Kalau saya kan dulu putus sekolah, itu masa-masa paling depresi. Betul. Kita benar-benar malu, jadi momok kan. Tadi apalagi Mas Hanifi bilang sempat jadi kebanggaan orang tua, tapi akhirnya orang tua harus menanggung beban malu karena Mas Hanifi berhenti. Nah, proses transisi dari Mas Hanifi dari down ya, merasa posisi paling bawah sampai akhirnya bangkit berbisnis itu gimana Mas? Ceritain coba. Jadi kan aku memutuskan untuk nggak kuliah itu di tahun 2018 akhir. Akhirnya aku full ojek online. Oh, full ojek online, jadi nggak Full langsung dulu. usaha Mas waktu itu ya? Enggak, belum sempat kepikiran. Full ojek online. Setelah berjalan sampai pertengahan tahun 2019, itu aku mulai mikir, masa iya aku kayak gini terus sampai tua nanti? Iya. Terus aku mulai mikir, gimana kalau aku buka toko online kecil-kecilan? Oke. Nah, waktu itu aku bukalah di Shopee. Oh, di Shopee di tahun? Ya, di tahun 2019 pertengahan. Oke, tahun 2019 ya. 2019 Oke. pertengahan. Itu dengan nama stok kosmetik. Cuman produknya masih bingung, Mas. Iya. Gitu. Akhirnya ya nganggur itu akun, Mas. Oh, nganggur, sempat nganggur akun Sempat itu. nganggur. Oke. Akhirnya di tahun 2020 itu kan corona menyerang. Iya. Di bulan Januari itu aslinya udah
masuk kan ke Indonesia, cuman nggak terlalu berdampak ke ojek online. Betul. Di bulan Februari mulai kerasa mas. Ke ojek online? Iya. Waktu itu Mas Hanifi masih ngojek berarti? Masih ngojek. Oke. Jadi kok semakin kesini semakin sepi. Waduh, dapat penumpang itu cuma satu. Nggak ada orang yang berani naik ojek waktu itu mas. Dan akhirnya bulan Maret itu bener sama sekali pernah satu hari muter dari pagi sampai malam Nggak dapat sama sekali. 2019, 2020 tahun lalu berarti ya? Iya tahun lalu. Oke. Pas corona awal-awal masuk tuh ke Indonesia ya? Bulan Maret itu mas. Jadi waktu itu aku mikir lagi, aduh mentok ini, maksudnya ini aku gak bisa maju ini kalau misal cuman ojek online. Aku inget kalau aku punya toko Shopee yang terus istilahnya belum tak isi produknya, belum aku isi. Waktu itu aku kena iklannya Clorisman di Instagram. Oh ini proses kenal sama Clorisman ya? Betul. Jadi aku waktu itu sempat kena itu sampai 5 kali. Kena 5 kali. Aku abaikan terus. Sabun. Sampai akhirnya di bulan Maret aku ingat brand yang setiap kali aku ini kena iklannya itu apa ya, tak ingat-ingat. Tapi gak inget. Akhirnya pas scroll story terus, alhamdulillah nemu Clorisman. Aku klik. Aku bukan mau beli produknya, bukan. Soalnya terus terang aku lagi butuh uang. Iya. Bukan butuh perawatan ya. Butuh perawatannya. Soalnya aku pun juga yakin di follower Clorisman yang saat itu mungkin 40.000 ya. Iya. Udah 40.000, udah besar. Aku yakin produknya pasti berkualitas. Betul. Akhirnya aku chat lah adminnya, aku tanya, Mbak gimana caranya jadi reseller? Tuh. Akhirnya dibimbing untuk order di situ. Aku waktu itu punya modal cuman nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Iya, jadi waktu itu kayaknya 20% itu berapa ya? 600. Iya, 600 ribuan. Iya, 600 ribuan ya. Itu aku join di 600 ribuan dengan hasil nabungku ya selama ojol itu. Di bulan Maret berarti mas? Betul, di bulan Maret itu aku join. 20%. 600 ribu tuh modal. 600 ribu. Sekarang omsetnya? Sekarang 70 juta. 70 juta, berarti 10 kali lipat ya? 10 kali lipat. Puluhan kali lipat. Iya. 100 kali lipat kali ya. Jadi luar biasa ya. Berarti pencapaiannya tuh benar-benar signifikan dalam jangka waktu cuma 1 tahun loh mas. Dan yang tadi sempat saya kaget, saya kira memang Mas Hanifi ini profesional ataupun orang yang pernah jadi pemain online sebelumnya. Ternyata memang basicnya justru ya karena terpaksa ya mas ya. Karena corona, Mas Hanifi waktu itu konteksnya lagi memang ngojek. Iya. Nah akhirnya ya mau nggak mau kan Mas Hanifi harus ya berdagang kan. Karena mau ngapain lagi gitu kan waktu itu mas. Nah cuman gimana mas waktu itu ketika Mas Hanifi jadi ojek online, orang tua tahu nggak mas? Waktu aku jadi ojek online, orang tua tahu mas. Responnya gimana mas? Apakah memang orang tua tuh sedih ngeliat Mas Hanifi kan? Iya mas, sedih. Mereka pun juga istilahnya ikut bantu nyari-nyari lowongan kerja buat aku. Iki lo le, lamaran. Ini lo, nak lamaran. Iya. Jadi Mas Hanifi juga coba-coba untuk melamar kerja. Iya, coba-coba sana sini. Tapi memang belum ada yang menerima. Belum ada, dan akhirnya ya keenakan ojol itu tadi. Tapi pas corona menyerang, akhirnya sadar ya mas, nggak bisa berharap dari situ ya. Betul, aku gabung Clorisman itu tadi. Berarti Mas Hanifi gabung ke Clorisman memang dengan harapan pengen dapat uang ya? Betul. Bukan pengen beli produk waktu itu ya? Betul. Nah, setelah Mas Hanifi gabung, apakah memang harapan Mas Hanifi terhadap ya pengen dapat uang itu tercapai di Clorisman? Dalam 1 bulan itu kan aku udah beli nih 600, udah aku transfer, dapat 15 produk ya. Itu aku masukkan ke Shopee. 1 bulan pertama itu sama sekali nggak ada orderan. 1 bulan April itu nggak ada orderan. Oke. Dan di bulan kedua itu ada, alhamdulillah, meskipun satu tapi konsisten gitu. Betul.
Dan di bulan ketiga itu aku ngomong ke adminnya. Soalnya kan dulu kan ada kebijakan bahwa kalau kita nggak repeat order selama 3 bulan berturut-turut itu dikeluarkan dari seller. Ya. Nah, aku mohon ke adminnya, Mbak, ini produkku masih belum habis. Jadi tolong jangan istilahnya jangan dikeluarkan lah. Iya. Aku tak Diberikan toleransi lah ya. Akhirnya di bulan ketiga aku kan nyoba iklan Shopee. Betul. Aku nyoba iklan Shopee. Sebelumnya organik berarti. Sebelumnya organik. Cuman naikkan produk gitu aja. Aku nyoba iklan Shopee dan alhamdulillahnya ada penjualan rata-rata itu 5 per hari. Iya. 5 pesanan dan akhirnya di bulan ketiga itu habis ya. Oke, terus habis. Aku order lah ke adminnya kaget ya. Kak, ini masih banyak gitu. Katanya masih banyak. Iya, Kok udah order lagi? Iya Mbak, alhamdulillah ini signifikan peningkatannya. Terus aku memberanikan diri untuk belanja di angka 30%. Itu senilai 1 juta sekian. Di bulan keempat itu aku tetap iklan Shopee. Alhamdulillah ada peningkatan yang dari 5 pesanan per hari bisa 10 pesanan per hari. Dalam 1 bulan. Kadang 11, kadang 12. 11-12 per hari Mas ya? Per hari. Itu di bulan keempat. 1 bulan habis. Di bulan kelima aku memberanikan diri untuk ambil yang 35%. Yang 3 juta lebih nilainya. Untungnya lebih besar ya? Untungnya lebih besar otomatis. Jadi karena memang sudah pasti nih ada orderan gitu Mas ya? Betul. Aku pun juga optimis pasti bakal habis ini nggak sampai 1 bulan. Alhamdulillah di bulan kelima memang di bulan kelima pertengahan ya itu malah udah habis duluan. 100 piece tuh. 100 piece. Itu kan 35% kan 100 piece. Betul. Aku order lagi ke ini pusatnya kaget. Loh, kok udah order lagi? Ya Mbak, alhamdulillah. Dulu padahal bahasanya tuh mohon-mohon ya. Iya. Untuk nggak diselesaikan karena memang barang susah laku gitu. Betul. Sampai akhirnya Mas Hanifi berjuang dan akhirnya bisa jual ribuan piece bahkan sekarang ya Mas ya. Nah Mas Hanifi tadi saya tertarik banget sama cerita Mas Hanifi yang dari ratusan ribu diputar modal jadi 1 juta jadi 3 juta. Nah Mas Hanifi bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman tuh cara Mas Hanifi manajemen keuangan tuh seperti apa? Karena banyak nih Mas teman-teman yang memang berjualan dan berbisnis, permasalahannya tuh ketika barangnya laku justru modalnya tidak diputar tapi malah dipakai. Nah kalau Mas Hanifi tuh bagaimana Mas manajemen keuangannya sampai bisa sebesar sekarang gitu pemutaran modalnya? Iya, jadi aku kan waktu ambil paket 20% itu aku juga sambil ojek online masih jalan. Nah profitku itu cuman aku pakai 50%, bahkan nggak sampai 50%. Soalnya aku yakin profitku bisa jadi modalku nantinya. Akhirnya aku putar lagi profit dan modal itu untuk beli yang lebih murah lagi. Lebih murah otomatis marginnya lebih besar gitu ya Mas. Marginnya lebih besar, modalnya pun lebih besar. Nah akhirnya di 1 juta itu aku kumpulin lagi yang margin 30%, aku kumpulin lagi jadi bisa beli yang paket 35% yang senilai 3 juta lebih. Betul. Jadi memang selain perputaran modal, Mas Hanifi juga terbantu dengan aktivitas Mas Hanifi yang waktu itu masih ojek online. Nah ini bisa jadi motivasi juga nih Mas Hanifi buat teman-teman yang memang mungkin sekarang bekerja sambil jualan. Justru uang hasil kerjanya kan harus bisa dipakai untuk support ya Mas bisnisnya kan. Nah karena banyak juga orang yang memang bisnis walaupun udah 1 tahun peningkatannya nggak sesignifikan Mas Hanifi. Mungkin pertama gabung dia modalnya ratusan ribu, sekarang juga mungkin paling hanya 1 juta. Nah makanya teman-teman ini bisa diambil pelajaran ya kisah hidup dari Mas Hanifi. Nah Mas Hanifi, saya pengen tanya nih Mas Hanifi. Mas Hanifi kan secara omset ini sudah puluhan juta. Sebenarnya dari hasil puluhan juta ini Mas Hanifi sudah berhasil beli apa aja sih Mas dari pertama kali mulai bisnis sampai sekarang? Apa yang sudah Mas Hanifi bisa beli gitu loh untuk diri sendiri aja gitu? Jadi seiring berkembangnya bulan,
seiring berkembangnya waktu, alhamdulillah penjualan semakin meningkat. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk beli mobil. Oh, beli mobil, luar biasa. Beli mobil waktu itu di tahun 2020 akhir. 2020 akhir berarti belum 1 tahun ya Mas ya, baru banget tuh. Setelah sebelumnya naik motor ya, Iya. dan ojek online, sekarang sudah punya mobil nih Mas Hanifi, luar biasa ya. Nah, apalagi Mas selain mobil? Ya selain mobil, waktu itu di bulan Februari aku beli iPhone. Beli iPhone, Iya, karena memang menunjang online shopku. Oke. Jadi Shopeeku itu biar lebih cepet. luar biasa ya teman-teman. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun, Mas Hanifi yang dulunya adalah seorang tukang ojek online bisa dibilang ya Mas, sekarang sudah bisa membeli mobil dan handphone ya, handphone iPhone dari hasil kerja kerasnya di bisnis. Nah, bahkan Mas Hanifi bukan lahir dari keluarga yang kaya, bisa dibilang biasa-biasa saja secara ekonomi. Bahkan tadi disebut Bapak Mas Hanifi itu bekerja sebagai seorang pedagang kaki lima. Nah, Mas Hanifi, saya pengen tanya sama Mas Hanifi, sebenarnya harapan Mas Hanifi nih di bisnis itu apa sih Mas? Ya kan? Jadi saya pengen Mas Hanifi tuh kasih tahu mungkin ke teman-teman biar bisa tertular juga nih semangatnya. Cita-cita Mas Hanifi ketika memulai bisnis, apa yang menjadi harapan tertinggi Mas Hanifi? Mimpi-mimpinya itu apa sih yang mau dicapai? Harapan tertinggi itu yang pertama, aku pengen membanggakan orang tuaku yang awalnya aku mengecewakan mereka dengan putus kuliah. Akhirnya aku bertekad untuk usaha ini, fokus ke usaha Florisman ini, supaya aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa ini loh, anakmu bisa sukses tanpa kuliah. Betul. Tanpa menyandang titel. Jadi nggak menutup kemungkinan anak yang nggak ada gelarnya itu nggak bisa sukses. Aku bakal membuktikan itu semua. Tapi anak yang memang tidak punya gelar pun bisa sukses gitu Mas ya. Anak yang tidak punya gelar pun bisa sukses. Dan gitu. kesuksesan itu bukan persoalan gelar, Betul. tapi adalah kerja keras, kemauan, mau berkorban ya Mas ya. Oke, prinsip hidup nih, prinsip hidup yang Mas Hanifi pegang selama ini itu apa sih Mas prinsip hidupnya? Kayak moto hidup Mas Hanifi gitu loh, menjadi pegangan gitu. Prinsip hidupku itu jalani prosesnya sampai kamu merasa capek, dan pas kamu merasa capek itu kamu jangan berhenti, harus tetap jalan sampai akhirnya kamu bisa menemukan fase di mana kamu bisa menikmati hasil capekmu itu nanti. Nggak tahu itu kapan, tapi pasti ketemu nanti hasil, bisa menikmati hasil capek kita. Luar biasa, keren Mas, salut banget sih ini ya. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini pelajaran hidup dari Mas Hanifi bisa jadi pelajaran penting buat kalian. Nah, Mas Hanifi, terakhir nih Mas, ya kan saya pengen nih Mas Hanifi yang inspiratif banget ceritanya, itu ngasih pesan Mas ke teman-teman seller nih yang baru-baru bergabung, yang mungkin masih banyak mengeluh, tidak percaya terhadap bisnis, masih capek dalam berjualan. Pesan Mas Hanifi deh buat teman-teman semua nih yang sedang berbisnis dan jadi seller Florisman di luar sana gitu. Untuk seller-seller baru pesannya apa Mas? Iya, pesanku sih buat kalian yang pembeliannya masih di angka 20%, yang Ratusan ribu. dapatnya ratusan ribu, itu profitnya atau keuntungannya itu jangan dipakai semua. Jadi supaya kalian bisa nambah marginnya dari 20% ke 30%. Soalnya kan banyak nih kasus-kasus seller itu modalnya kepake. Nah, itu harus dipisahkan antara harga modal dengan harga profit, harga keuntungan. Itu harus benar-benar dipisahkan supaya bisa balance nantinya, bisa seimbang. Pesanku itu sih, soalnya yang paling penting emang di keuangan Mas. Oke. Kalau masalah usaha itu. Betul banget Mas Hanifi. Nah, jadi pesan Mas Hanifi ini lebih ke manajemen keuangan ya Mas ya. Betul. Karena memang sebenarnya yang terpenting itu bukan seberapa besar uang yang bisa kita hasilkan Mas, tapi bagaimana kita manajemen keuangan kita. Makanya Mas Hanifi adalah contoh orang yang
awalnya uangnya cuma ratusan ribu, sekarang sudah perputaran modalnya di puluhan juta. Artinya mendapatkan puluhan juta dari uang ratusan ribu, bahkan dari tidak ada uang, karena dulunya Mas Hanifi ngojek, itu bukan hal yang mustahil. Dan contohnya adalah Mas Hanifi. Nah, teman-teman, jadi cerita Mas Hanifi ini menurut saya inspiratif banget. Ini hal-hal yang sebenarnya nggak pernah saya tahu. Mas Hanifi ternyata memang anak seorang pedagang kaki lima. Mas Hanifi juga ternyata putus kuliah, yang saya kira sebelumnya, saya kira Mas Hanifi ini sarjana. Ternyata dia putus kuliah, tidak memiliki gelar. Dan yang ketiga juga Mas Hanifi pernah jadi ojek online. Ternyata memang pernah mengalami fase di mana dia hampir keluar ya Mas, jadi seller Chlorismen ya, karena nggak bisa jualan. Nah, ternyata sekarang Mas Hanifi membuktikan dalam jangka waktu 1 tahun saja, Mas Hanifi sudah menjadi top seller Chlorismen dengan perputaran omset sampai 70 juta per bulan, bahkan sudah bisa beli mobil sama iPhone. Nah, saya doakan Mas Hanifi semoga mimpi-mimpi lainnya bisa tercapai, bisa jadi kebanggaan orang tua, dan selalu menjadi kebanggaan keluarga, ya, sebesar apapun pencapaian Mas Hanifi. Nah, teman-teman di rumah, semoga kalian bisa mengambil pelajaran penting dari kehidupan Mas Hanifi. Jangan lupa teman-teman, di program BTS ini kalian bisa like, subscribe channel YouTube kita. Dan yang terpenting sebenarnya teman-teman, dari cerita hidup Mas Hanifi tadi, saya pengen teman-teman juga ambil review ataupun kesimpulan di kolom komentar. Buat teman-teman yang nanti ambil kesimpulan ataupun pelajaran apa yang kalian dapetin dari video ini tentang hidup Mas Hanifi, kita bakal kasih giveaway untuk komentar terbaik. Jadi teman-teman bisa tulis, oh dari kehidupan Mas Hanifi, ini yang bisa saya pelajari, 1, 2, 3. Nah, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti teman-teman akan dapat giveaway bagi teman-teman yang benar-benar memaknai dan mengambil pelajaran penting dari kehidupan Mas Hanifi. Oke Mas Hanifi, terima kasih banyak sudah mau datang ke podcast kami Mas. Ya, semoga sukses terus, ya. Apa yang jadi cita-cita Mas Hanifi jadi tercapai. Nah, teman-teman, sampai berjumpa di podcast program Bincang Tentang Sukses di episode berikutnya. Salam pebisnis muda.